Perkenalkan, nama saya Eudi Krista Octaviana dari kelas 10 IPA 4, asal sekolah SMA Laboratorium UM Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis nyamuk. Apa itu metamorfosis nyamuk? Simak video berikut. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan, fisik, dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Dan yang sedang kita bahas adalah metamorfosis nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga atau insekta. Hewan ini seringkali mengganggu, bahkan menjadi musuh besar bagi manusia, karena gigitan pada nyamuk bisa membuat kulit terasa gatal. Selain nyamuk, ada juga yang mengalami metamorfosis, yaitu kupu-kupu, kecoa, katak, dan capung. Nah, setiap serangga akan mengalami suatu pertumbuhan dari kecil hingga dewasa, yang disebut dengan metamorfosis. Pada nyamuk sendiri akan mengalami masa pertumbuhan melalui 4 tahap atau yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis nyamuk mengalami masa pertumbuhan melalui 4 tahapan, yaitu mulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi nyamuk dewasa. Yang pertama adalah stadium telur. Tidak semua nyamuk menghisap darah pada manusia, karena hanya yang berjenis kelamin betina saja yang menghisap darah manusia, karena nyamuk betina memerlukan darah dari manusia sebagai sumber protein dan energi pada saat memproduksi telur. Nyamuk akan bertelur di tempat yang tergenang air atau pada air yang mengalir dengan lambat. Biasanya nyamuk betina mampu memproduksi telur sebanyak 100 hingga 300 butir dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,5 mm. Kecil kan? Yang kedua adalah stadium larva. Larva nyamuk atau biasa disebut dengan jentik akan keluar dari cangkang telur dan akan tumbuh pada permukaan air. Larva ini mengalami pertumbuhan melalui 4 tahapan, yaitu akan mengalami perubahan bentuk dan memiliki beberapa jumlah bulu-bulu halus yang melekat pada tubuhnya. Larva nyamuk ini akan terus berkembang selama 7-10 hari, sehingga larva tersebut akan berubah bentuk menjadi pupa. Pertumbuhan larva atau jentik ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu air, persediaan makanan, dan tidak ada pemangsa pada dalam ekosistem perairan yang ada di habitatnya. Yang ketiga adalah stadium pupa. Setelah seminggu menjadi larva atau jentik nyamuk akan memasuki tahapan terakhir dari habitat perairan. Larva nyamuk ini akan berubah menjadi pupa atau kepompong selama 12 hari untuk mempersiapkan menjadi nyamuk dewasa yang sudah dapat terbang. Dalam fase pupa ini akan berada dalam keadaan inaktif dan hanya mengambang pada permukaan air, tetapi fungsi fisiologis pernapasannya masih dapat berfungsi. Pupa tetap menyerap oksigen melalui corong nafas yang terdapat pada bagian atas. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu stadium nyamuk dewasa. Setelah 12 hari berlalu, pupa nyamuk ini akan membelah cangkang yang menyelimuti tubuhnya, lalu akan berubah bentuk menjadi nyamuk dewasa yang sudah bisa terbang, berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu nyamuk jantan dan nyamuk betina. Nyamuk jantan ini akan keluar dalam cangkang pupa terlebih dahulu, setelah itu barulah nyamuk betina yang akan keluar. Nyamuk jantan yang telah keluar akan tetap menepati sarang, dan setelah nyamuk betina keluar, maka nyamuk jantan akan mengawini nyamuk betina. Barulah nyamuk betina akan terbang untuk mencari darah yang diperlukan untuk mengarami telurnya nanti. Setelah perut nyamuk betina penuh dengan darah, maka nyamuk betina ini akan beristirahat kembali untuk menunggu proses pemasakan dan pertumbuhan dari telurnya. Waktu yang diperlukan untuk menunggu proses perkembangan pada telurnya tergantung dari temperatur dan kelembapan suatu tempat. Selama kehidupannya berlangsung, nyamuk betina hanya mengalami perkawinan 1 kali saja. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Bye-bye.